Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat para dewan juri, yang terhormat para panitia lomba MAPSI nasional, serta ustaz-ustazahku dan teman-temanku yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, serta perlindungan, pertolongan, dan ridhonya, sehingga kita dapat mengikuti lomba MAPSI nasional tanpa ada suatu halangan apapun. Amin, amin, ya rabbal alamin. Serta tak terlupakan iringan salat dan salawat kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Rohimatul Adha dari SMK Negeri 2 Kota Magelang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelumnya saya meminta izin untuk memberikan sepatah kata demi kata dari secuil pemahaman saya mengenai menjaga lingkungan ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qariban minal muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah dengan rasa takut tidak akan diterima dan berharap akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Islam memperhatikan dan memedulikan semua komponen lingkungan tanpa terkecuali. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin menyuguhkan sentuhan hidup terhadap lingkungan, sehingga terjadi keseimbangan antara manusia, hewan, tumbuhan, dan sumber-sumber alam lainnya. Al-Quran sendiri pun mengatakan bahwa tumbuhan sebagai makhluk mulia memiliki peran sama dengan manusia dalam memamerkan kreasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, maka sudah seharusnya hal yang Allah suruh jaga, maka kita pun menjaganya agar siklus kehidupan yang kita jalani menjadi seimbang. Rasulullah memandang alam ini secara utuh harus dijaga. Hubungan asasi dan timbal balik antara manusia dan alam dilandasi dengan keyakinan bahwa perusakan akan membahayakan keselamatan dunia seisinya. Oleh karena itu, Rasul meletakkan prinsip-prinsip dalam menjaga kelestarian lingkungan berupa larangan-larangan melakukan perusakan lingkungan. Selain itu, Allah juga berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan yang disebabkan karena ulah perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang lurus. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa perusakan lingkungan pada akhirnya akan berdampak buruk pada manusia sendiri. Sebagai contoh, manusia yang merusak hutan yang berakibat pada bencana banjir yang dapat merenggut nyawa mereka dan melenyapkan harta benda mereka. Kesadaran manusia sebagai khalifah di muka bumi ini yang telah ditunjuk oleh Allah sudah seharusnya bertindak arif dan bijaksana dalam mengolah kekayaan alam dan bumi, sehingga kerusakan akan berkurang dan kelestarian lingkungan akan tetap terjaga. Berbicara bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi ini yang harus menjaga lingkungan, kita dapat belajar dengan sosok yang satu ini. Siapakah sosok itu? Ya, sosok itu ialah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memandang alam ini secara integral. Hubungan asasi dan timbal balik antara manusia dan alam dilandasi dengan keyakinan bahwa perusakan lingkungan pada akhirnya akan memberikan dampak buruk pada dunia seisinya. Oleh karena itu, Rasulullah meletakkan prinsip umum dalam melestarikan lingkungan berupa upaya-upaya melarang pencemaran lingkungan. Apakah upaya tersebut? Berikut upayanya. Yang pertama adalah melarang pencemaran lingkungan. Jauhilah 3 perilaku terlaknat, yaitu membuang kotoran di sumber air, di pinggir jalan, dan di bawah naungan pohon. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Yang kedua adalah menghilangkan segala bahaya jalan dan melarang duduk-duduk di pinggir jalan. Rasulullah berkata,
janganlah duduk-duduk di pinggir jalan. Para sahabat pun berkata, bagaimana bila terpaksa wahai Rasulullah? Beliau pun menjawab, bila terpaksa maka tunaikanlah seluruh hak jalan. Para sahabat pun kembali bertanya, lalu apakah hak jalan itu Rasulullah? Beliau berkata, haknya ialah menundukkan pandangan mata, menjawab salam, menjauhkan segala bahaya, amal ma'ruf dan nahi mungkar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan lingkungan. Semua amalan umatku ditampakkan kepada diriku baik dan buruknya. Kudapatkan di antara amalan kebajikan adalah menghilangkan segala bahaya jalan, dan kudapatkan di antara amal buruk adalah membuang ingus di masjid dan tidak membersihkannya. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah. Yang keempat adalah melarang melakukan pencemaran lingkungan. Sesungguhnya Allah Maha Baik mencintai kebaikan, Maha Bersih mencintai kebersihan. Oleh karena itu, bersihkanlah halaman rumah kita dan janganlah menyerupai kaum Yahudi. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Ya'lan. Rasulullah juga menyuruh kita agar selalu berpenampilan bersih dan wangi, agar mendatangkan ketenangan jiwa dan rasa empati dari orang lain. Yang kelima adalah menghidupkan kembali lahan yang mati dan menanami dengan pepohonan atau yang sering kita sebut dengan reboisasi. Tidaklah seorang muslim menanam pohon kecuali buah yang dimakan menjadi sedekah, yang diambil orang menjadi sedekah, yang dimakan binatang buas ialah sedekah, yang dimakan burung adalah sedekah, dan tidak ada buah yang diambil seorang pun kecuali menjadi sedekah. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Dalam hadis lain pun dikatakan bahwa barang siapa menghidupkan kembali lahan mati, maka pahala baginya, dan semua yang dimakan binatang dan burung maka sedekah baginya. Hadis riwayat An-Nasai, Ibnu Hisan dan Ahmad. Dan yang terakhir adalah melakukan penghematan energi. Suatu hari Rasulullah berjalan melewati Sa'ad yang sedang berwudu dan menggunakan banyak air. Rasulullah berkata, "Mengapa kau boros air wahai Sa'ad?" Sa'ad pun menjawab, "Apakah ada pemborosan air dalam wuduku wahai Rasulullah?" Beliau berkata, "Ya, walaupun kau berwudu di sungai yang mengalir." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Dapat kita simpulkan bahwa bila kita meladani Rasulullah dan mengamalkan ajarannya, pastilah alam ini akan bersahabat dengan kita, kerusakan lingkungan akan berkurang, dan seluruh isi alam akan bahagia. Jadi, mulai sekarang marilah kita menjaga kebersihan lingkungan, mulai dari diri kita sendiri, dan mengajak saudara-saudara kita untuk mengamalkan ajaran Nabi. Dengan sikap ini, kita dapat menunjukkan kepercayaan kepada Allah bahwasanya benar-benar kita mengemban sebagai khalifah di muka bumi ini, bukan sebagai perusak di muka bumi ini. Kami sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, hanya Allah yang maha sempurna dan maha kuasa, tanpa celah lagi maha perkasa. Karenanya hanya mohon maaf yang kami bisa dari kesalahan tutur kata atau bahasa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya mengakhiri kesempatan ini, saya akan mengingatkan kepada pemirsa semua agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya adalah dengan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Maskerku melindungi dirimu, maskermu melindungi diriku. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabil ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.